Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan zat yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang sampai saat ini. Dia yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga pada hari ini kita masih sama-sama diberikan kesempatan untuk bersua kembali dengan bulan suci, bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Teman-temanku sekalian, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Hari demi hari kita lewati, hingga saat ini telah habis separuh jamuan dari bulan Ramadan kita teguh. Sekilas mungkin terbesit tanya di benak kita, teman-teman sekalian. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah sudah ada perubahan-perubahan positif yang kita lakukan? Ataukah stagnan dan malah semakin menjauh dari poros-poros kebaikan? Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Semoga kita tidak termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang seperti itu, teman-teman sekalian. Maka dari itu, teman-teman sekalian, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita lagi, karena ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang artinya, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, dan para setan dibelenggu. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ketika pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, kemudian para setan ini dibelenggu, maka potensi untuk melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya tanpa adanya gangguan dari setan ini insya Allah akan sangat besar. Karena sejatinya setan ini suka sekali menggoda dan menyesatkan umat manusia. Lalu bagaimana ketika ada orang yang bertanya, teman-teman sekalian, kalau memang setan itu dibelenggu saat bulan Ramadan, maka kenapa masih ada orang yang tetap melakukan maksiat, padahal katanya setan itu sudah dibelenggu? Maka para ulama memberikan penjelasan mengenai makna dibelenggunya setan-setan pada bulan Ramadan dengan pendapat yang berbeda. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat, seraya menukil dari Al-Hulaimi, kemungkinan maksudnya adalah para setan tidak bersungguh-sungguh menggoda kaum muslimin sebagaimana yang mereka lakukan di bulan-bulan lainnya, karena kesibukan manusia beribadah. Atau yang dimaksud para setan dibelenggu adalah sebagian mereka, yaitu dari jenis pembangkang di antara mereka. Atau yang dimaksud dibelenggu ini adalah dibelenggu dengan puasa yang berfungsi menekan dorongan syahwat, atau dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Yang lainnya selain Al-Hulaimi berkata bahwa maksud dibelenggunya setan-setan ini adalah diikat dengan rantai. Ia berkata ada kemungkinan maknanya sesuai zahir dan hakikatnya, yaitu sebagai tanda bagi para malaikat akan masuknya bulan Ramadan, agar mereka mengagungkan kesuciannya dan melarang para setan untuk mengganggu muslimin yang beriman. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa yang dibelenggu itu tidak semua setan, tapi hanya setan kelas kakap saja atau maradatul jin, sementara setan-setan lainnya masih bisa bebas, sehingga terjadinya kemaksiatan disebabkan oleh bisikan setan-setan kelas biasa. Sebagian ulama lainnya juga memaknai bahwasannya yang dimaksud dengan setan dibelenggu ketika bulan Ramadan itu adalah dengan dibuat begitu mudahnya jalan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya pada bulan Ramadan.
sehingga seolah-olah nantinya syaitan yang ingin mengganggu saja akan merasakan kesusahan. Dari berbagai macam pendapat tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata syaitan diilustrasikan dalam hadis ini memiliki kemampuan untuk menggoda, tapi tidak mampu untuk menggoda orang beriman, karena ajakan ke surga melalui amalan-amalan kebaikan yang mereka kerjakan itu lebih kuat dibandingkan dengan godaan syaitan. Sehingga ketika mereka tidak bisa menggoda orang-orang beriman, maka seakan-akan syaitan di sini terikat karena kemampuan orang-orang beriman yang bersemangat untuk mengejar amal soleh. Demikian teman-teman sekalian, penjelasan dari makna hadis yang mengatakan bahwa syaitan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam melaksanakan agenda-agenda kebaikan. Dan semoga momentum bulan Ramadan kali ini bisa menjadi refleksi bagi diri kita untuk mengevaluasi perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan di masa lalu, dan sekaligus menjadi ancang-ancang untuk kebaikan yang insya Allah akan